Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan asosiasi industri dan kawasan industri, para akademisi, penggiat dan tokoh industri halal nasional, hadirin yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam acara penganugerahan Indonesia Halal Industry Award tahun 2021 atau IHYA 2021. Terima kasih kepada Kementerian Perindustrian yang telah menyelenggarakan penganugerahan IHYA untuk pertama kali di Indonesia. Saya berharap IHYA 2021 ini menjadi awal silaturahim berbagai pemangku kepentingan dalam menumbuh kembangkan industri halal nasional. Hadirin yang saya hormati, saya mengulangi apa yang dikatakan oleh Menteri Perindustrian bahwa IHYA memang dalam bahasa Arab mengandung makna menghidupkan. Ada kitab namanya Ihya Ulumuddin, ya, menghidupkan ilmu-ilmu agama yang dikarang oleh Al-Ghazali. Ini adalah Ihya dalam arti, maka penganugerahan IHYA ini diharapkan juga akan menghidupkan industri halal Indonesia dan ekosistemnya agar terus tumbuh dan menang bersaing di pasar halal global. Pasar industri halal dunia sangat besar dan terus berkembang. Umat muslim dunia membelanjakan sekitar 2 triliun US dollar untuk kebutuhan makanan, farmasi, kosmetik, fashion, pariwisata, dan sektor-sektor syariah lainnya pada periode 2020 hingga 2021. Perkembangan tersebut tidak lepas dari meningkatnya jumlah penduduk muslim dunia, ekonomi negara-negara muslim, kepatuhan umat muslim seiring dengan pengarus utamaan gaya hidup halal, serta faktor-faktor lain seperti konektivitas, kesehatan, dan perkembangan merek global. Bagi umat muslim, memilih produk halal adalah bagian dari keimanan. Namun produk halal sesungguhnya memiliki keunggulan di luar perintah agama itu seperti kebersihan, kesehatan. Produk halal memberikan ketenangan bagi konsumennya. Hal ini menjadikan produk halal seperti makanan, minuman, pakaian, obat-obatan semakin diminati oleh beragam kalangan masyarakat di luar agama dan kepercayaannya, sehingga berkembang menjadi bagian dari gaya hidup dan menjadi tren kompetisi perdagangan global. Bahkan di beberapa negara seperti di Australia, di negara maju itu justru daging halal itu lebih disukai oleh mereka-mereka yang juga non-muslim. Hadirin yang berbahagia, seiring dengan peningkatan pasar konsumen produk halal, persaingan produsen produk halal tidak dapat dihindarkan. Produk halal tidak hanya diproduksi oleh negara-negara muslim, tapi juga banyak diproduksi oleh negara-negara non-muslim seperti Thailand, Australia,
Amerika Serikat, Brazil, China, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan. Di Korea Selatan itu semua aktif untuk mempromosikan, mendorong produk-produk halalnya, menterinya, gubernurnya, semua. Karena mereka menginginkan produknya itu menguasai pasar dunia. Ketika saya pernah ke Korea sebagai ketua Majelis Ulama, ditemui oleh menterinya, ditemui oleh gubernurnya untuk memperoleh pengakuan sertifikat halal. Seperti itu mereka. Kita perlu terus meningkatkan kinerja industri halal, terutama untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia. Capaian industri halal Indonesia cukup baik. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Menteri Perindustrian, peringkat kita dalam Global Islamic Economy Indicator 2020 rata-rata masuk dalam 10 besar, seperti makanan halal pada peringkat keempat, fashion pada peringkat ketiga, farmasi pada peringkat keenam. Ini suatu kemajuan yang kita peroleh. Indonesia memiliki ruang dan peluang besar untuk menjadi pusat industri halal dunia, sekaligus menjadikan perekonomian Indonesia semakin sehat dan maju. Faktor-faktor pendukungnya antara lain keunggulan demografi sebagai negara muslim terbesar di dunia, preferensi dan loyalitas masyarakat muslim terhadap merek produk halal lokal. Net ekspor 2020 tumbuh sekitar 38% dibandingkan dengan 2019, dengan total nilai ekspor bahan makanan halal mencapai 34 miliar US dollar, sekitar 500 triliun menurut laporan Bank Indonesia. Investasi langsung di bidang ekonomi syariah yang juga semakin meningkat, sifat universal dan inklusif yang menjadikan ekonomi syariah lebih dapat diterima banyak kalangan, bahkan menjadi kebutuhan dan pilihan gaya hidup. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya ingin menekankan besarnya tekad dan komitmen pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat produsen halal dunia. Penguatan industri produk halal terus diupayakan melalui program dan rencana aksi untuk meningkatkan nilai tambah dan kualitas produk halal Indonesia, seperti melalui Kementerian Perindustrian. Ya, terima kasih Pak Menteri. Pertama, peningkatan kapasitas produksi produk halal termasuk melalui pembentukan kawasan industri halal (KIH), pembentukan zona-zona halal, dan percepatan proses sertifikasi halal. Ini Pak Menteri Agama dengan badan BPJPH-nya. Kedua, penguatan UMKM industri halal melalui pemanfaatan teknologi digital, peningkatan kemampuan daya saing, perluasan akses pasar, kemudian akses permodalan, dan lain-lain. Nah, ini Pak Teten saya kira juga terus mendorong semakin berkembangnya yaitu UMKM industri halal. Terima kasih Pak Teten. Dan ketiga, peningkatan kualitas SDM berbasis ekonomi dan keuangan syariah, serta peningkatan literasi masyarakat terhadap produk halal. Hadirin sekalian, mengakhiri sambutan ini saya ucapkan selamat kepada para penerima penghargaan IHYA 2021. Semoga penghargaan ini semakin mendorong lahirnya inovasi dan kreativitas seluruh insan industri halal Indonesia. Hari ini saya menyaksikan
betapa banyak inovasi-inovasi yang muncul dari para pengusaha dan akademisi. Ini pertanda bahwa industri halal Indonesia akan tumbuh, cita-cita menjadi pusat halal dunia, insya Allah akan bisa terwujud. Presiden sudah mengatakan bahwa Indonesia sudah harus menjadi pusat produsen halal dunia di 2024. Ini saya kira tugas kita semua mewujudkan itu. Bekerja keras, kata Pak Menteri Perindustrian. Saya bangga hari ini melihat para pelaku usaha yang para inovator-inovator yang muncul. Saya betul-betul merasa sangat bergembira. Saya terharu. Kita menantikan sumbangsi yang lebih besar demi mewujudkan visi pusat Indonesia halal dunia, Indonesia sehat, dan ekonomi kuat. Terima kasih pada semua pihak, para pelaku usaha, Menteri Perindustrian, Menteri Agama, Menteri UMKM, Koperasi dan UMKM. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan inayahnya dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.